Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para teman-teman, sahabat-sahabat, dan yang sedang menyaksikan, semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berjumpa lagi dengan Cip Kupi Official. Pada kesempatan ini saya itu ingin ingin merespon ataupun mencoba berperan aktif dalam hal menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat saya. Jadi beberapa hari yang lalu kami sempat duduk satu meja minum kopi ya, karena Cip Kopi jadi suka minum kopi. Tiba-tiba teman saya itu menghadirkan sebuah pertanyaan kepada saya yang saya merasa pernyataan itu sangat berat untuk dijawab ya. Beliau bertanya, kenapa sih saya selalu berdoa tetapi doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi dalam hal ini sebenarnya bukan tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan. Tentu ada beberapa hal kenapa doa itu tidak dikabulkan. Ada beberapa masalah mungkin dalam hal kita berdoa. Jadi sebelum menjawab, saya mencoba, kita yang sedang menyaksikan, mencoba ingin ingin mengenal terlebih dahulu apa itu doa dan bagaimana hukumnya kita berdoa. Tentu ulama-ulama fikih itu telah mendefinisikan doa dengan berbagai macam. Namun di sini saya mencoba untuk menyederhanakan saja bahwa doa itu adalah penyambung antara kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sangat mengharapkan bahwa sebuah impian itu bisa terwujud, sebuah harapan bisa terlaksana, dan sebuah keinginan bisa terrealisasi. Susah dikit ngomongnya. Yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah, kita menyampaikan pesan apa saja yang ada di hati kita tentang keinginan, tentang kemauan, tentang harapan, yaitu kita sampaikan kepada Allah, kita meminta kepada Allah dengan cara kita berdoa. Dan selanjutnya, apa hukum berdoa? Tentu telah sampai kepada kita firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi yang mengharuskan kita berdoa, dan pada beberapa keadaan itu sampai kepada kita itu harus diwajibkan untuk berdoa.
dalam hal ini saya ingin menghadirkan sebuah firman Allah saja, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 kalau tidak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ani tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, maka akan aku kabulkan, akan aku terima doa-doa hamba-hambaku yang berdoa kepada aku. Jadi berdasarkan ayat tersebut secara umum kita bisa menyimpulkan apabila kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Karena Allah itu dekat dan sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada kulit dan urat nadi. Jadi kenapa ya doa kita tidak dikabul-kabulkan? Itu pertanyaan dari teman saya. Mungkin itu juga pertanyaan dari kita semua. Kenapa kita berdoa sampai sekarang belum dikabulkan? Tentu dalam hal berdoa kita juga harus memerhatikan adab-adab ataupun etika waktu-waktu yang mustajabah. Jadi kenapa hari ini doa kita belum dikabulkan? Tentu dalam hal tanda tanya ada masalah-masalah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memperhatikan adab. Kita itu berjumpa dengan Allah, kita itu menyampaikan pesan kepada Allah, kita itu harus memiliki etika atau adab. Berjumpa dengan pimpinan negara saja, berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat saja, kita itu sekarang salah tingkah. Lihat penampilan, ini sudah rapi enggak ya? Lihat cara duduk, ini beretika enggak ya? Apalagi kita itu berjumpa dengan Sang Pencipta, yaitu penguasa seluruh alam dan pemilik setiap yang bernyawa. Ya sudah sepatutnya kita itu beretika dan memerhatikan keadaan tubuh. Yang pertama, adab kita berdoa itu kita harus suci. Dalam hal berjunub kita harus mandi, dalam hal hadas kecil kita itu harus berwudu. Jadi sebelum berdoa kita berwudu supaya kita suci, karena kita menghadap Zat yang Maha Suci. Itu yang pertama. Yang kedua, adab berdoa kita itu disunahkan menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, disunahkan mengangkat tangan. Itu mengartikan bahwa kita itu hamba yang tidak ada apa-apanya, hamba yang lemah. Dan yang keempat, kita itu dalam hal berdoa disunahkan diawali dengan puji syukur, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru kita berdoa. Jadi jangan langsung mengadakan tangan berdoa.
Jadi didahulukan dengan puji syukur, selawat. Setelah itu sampaikan semua pesan, sampaikan semua unek-unek isi hati, harapan, keinginan yang perlu kita sampaikan. Itu dalam hal adab. Selain daripada adab, dalam hal berdoa kita juga harus memerhatikan waktu-waktu yang mustajabah doa. Jadi jangan kita berdoa, sebenarnya semua waktu itu boleh untuk kita berdoa, tapi kita itu harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang istimewa. Yang pertama, waktu yang mustajabah itu di antara azan dan iqamah. Itu dalam hal ini kita harus sering-sering ke masjid ya, berjamaah. Jadi setelah azan kita sholat 2 rakaat, setelah itu kita berdoa, setelah itu iqamah, langsung sholat wajib. Jadi waktu di antara azan dan iqamah itu adalah salah satu waktu yang mustajabah doa. Yang kedua, waktu yang mustajabah itu waktu setelah selesai sholat wajib. Dalam hal ini sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ketiga yaitu waktu di antara khutbah pertama dan khutbah kedua, yaitu ketika khatib duduk di situ kita mengangkat tangan berdoa. Itu juga merupakan waktu-waktu yang mustajabah doa. Seterusnya yang keempat ya, yaitu waktu turun hujan yang pertama. Sudah lama tidak hujan, turun hujan yang pertama, kita tatahkan tangan, kita berdoa, sampaikan pesan kepada Allah. Itu merupakan waktu yang mustajabah. Dan yang kelima, sepertiga malam, waktu sepertiga malam, di mana waktu tetangga kita tidur, waktu saudara-saudara kita sedang bermimpi, waktu teman-teman kita sedang lalai, namun kita sisihkan waktu untuk berdoa. Waktu sepertiga malam, itu waktu yang sangat mahal. Itu beberapa waktu yang mustajabah doa, dan mungkin banyak yang lainnya yang dalam hal ini tidak saya sampaikan, baik itu mungkin karena ilmu saya yang belum sampai, ataupun saya lupa, ataupun karena konsentrasinya kurang ya kan? Itulah buat teman saya yang telah bertanya kepada saya, kenapa doa saya tidak dikabulkan. Coba kita perhatikan poin-poin yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin kita belum melakukan sepenuhnya, itu bisa kita coba ulang lagi, kita evaluasi. Mudah-mudahan apabila kita berdoa sesuai dengan prosedurnya, dan yang terakhir itu yang sangat menentukan terkabulnya doa adalah kita itu tidak berkekalan dalam hal berbuat dosa, karena dinding pembatas ataupun hijab di antara hamba dan Allah itu adalah kemaksiatan ataupun dosa. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, itu semakin terhijab doa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu ketika beliau berdoa tidak sampai hitungan detik ataupun begitu cepat Allah mengabulkan doanya Rasulullah. Dan kita bisa melihat juga doa-doa para sahabat, doa-doa para alim ulama, ketika beliau berdoa begitu mudah ataupun begitu cepat Allah mengabulkan doanya. Itu dikarenakan frekuensi ataupun kadar kemaksiatan dosa yang mereka lakukan itu lebih sedikit
Kalau para nabi dan sahabat itu ya tentu maksum ya. Tapi kalau para alim ulama itu dosanya lebih sedikit, makanya penghijab antara mereka dengan Allah itu tidak jauh. Kalau kita hari ini kenapa doa kita belum dikabulkan, mungkin itu salah satunya, termasuk yang sedang menyampaikan pesan ini. Ya mungkin itu saja beberapa poin ataupun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal kita berdoa, dan tentu banyak kekurangan-kekurangan dan hal yang seharusnya mungkin itu harus saya sampaikan. Itu bisa ditambahkan dengan komentar-komentar teman-teman, komentar para santri, dewan guru semua. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan itu sudah pasti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga berjumpa lagi dengan Sip Kopi Official.